Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, kita ini kan ya, sebagai manusia itu kan kadang-kadang punya keinginan yang berlebih seperti itu, Pak Ustadz. Kadang-kadang malah memaksa seseorang untuk mengikuti atau mendengarkan kata-kata kita ya, yang menganggap diri itu benar gitu ya. Misalnya di dalam rumah tangga atau bersama teman, kamu harus duduk, kamu harus dengerin saya kalau ngomong. Seperti ada egois lah seperti itu. Nah, di dalam Islam apakah memang egois itu dibolehkan atau bagaimana Pak Ustadz? Mohon ini pencerahan Pak Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, egois itu sebenarnya ada di semua manusia. Betul. Cuma itu juga sebagian dari nafsu yang harus kita perangi. Jadi ego itu harus kita perangi. Kalau egonya masih normal, minta tolong dong, itu juga ego tetapi standar. Gitu. Tolong dong ambilin itu kan ego tetepan, tapi standar. Itu tolong ini itu, tolong jemput, itu ego tapi standar. Kan gitu. Tolong masakin ya Bu, Ma, Jeng, Mama, itu standar. Ego yang standar. Nah, ego yang berlebihan itu adalah dengan memaksa, umpamanya memaksa istri atau memaksa suami dalam keseharian. Betul. Itu egois namanya. Mau menang sendiri. Nah, sebenarnya dalam Islam itu tidak boleh. Dalam Quran ceritakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Jadi orang masuk agama Islam itu juga tidak ada paksaan. Jadi kalau seorang itu ingin menjadi Islam atau mu'alaf, ya dia selalu ditanya, kamu terpaksa enggak? Itu kalau terpaksa dia diancam, enggak boleh. Allah melarang. Jadi dia masuk agama Islam itu memang benar-benar karena hatinya mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Nah, memaksa itu memang tidak boleh. Misalnya, mohon maaf ini Pak Ustadz, di dalam keluarga itu antara memaksa, menyuruh, misalnya ada anak yang dia sholat subuhnya kelewatan gitu Mas, terus dikasih tahu besok tidak boleh lewat, kamu harus sholat subuh tepat waktu. Apa itu juga yang namanya memaksa egois itu Pak Ustadz? Ya, kalau itu masih dalam bentuk tidak memaksa, itu di dalam mendidik sebenarnya. Tapi kan bisa aja si anak kan diajak malah diajak sholat subuh. Kan nggak harus memaksa, tapi diajak itu malah benar. Seperti itu. Kalau dia sudah waktunya, sudah mulai umur tuh 10 tahun boleh sebenarnya. Ya, apalagi sudah dewasa, nah ya, itu sudah diajak-ajak. Jadi itu bukan memaksa, tapi itu benar-benar menjaga keluarga dari api neraka. Ya seperti itu. Nah, egois ini kan macam-macam ya, umpamanya masalah makanan kurang enak, terus kemudian maunya begini, atau makanan maunya begini, nggak taunya di rumah dimasakin begini. Nah ini kan biasanya kan ada keinginan. Kemudian kalau di kantor hobinya nyuruh, kalau nggak bos itu kalau nggak diperhatikan ya, diladenin dan diturutin, bisa dimutasi, nah gitu. Jadi itu bos yang salah sebenarnya. Walaupun dia sholat, ya tapi dia salah tetap. Pada saat dia sholat karena Allah, dia bisa dicatat bahwa sholatnya itu baik. Tetapi pada saat dia itu di kehidupan dalam bermuamalah, dia itu selalu memaksa, ya dia nggak. Ya dia banyak dosa di titik itu, dia banyak zalim sebenarnya. Itu kayaknya agak tipis-tipis menyuruh dengan ego itu sebenarnya
terasanya di mana Pak Ustadz untuk individunya ya, yang menyuruh itu misalnya Pak Ustadz? Kan kalau umpamanya menyuruh dengan ego itu kan sebenarnya keinginanmu. Apa keinginanmu? Bukan sesuatu yang normal. Oh gitu ya. Keinginanmu apa coba? Nah, kan nanti kamu punya keinginan yang tidak normal itu pasti ngerti. Keinginan tidak normal itu apa umpamanya? Jadi gini. Jadi kamu punya, orang ada ngomong nih, kalau kamu keinginan mau jawab itu kan keinginan tidak normal, mau jawab. Nah itu namanya ego. Ego apa? Ya ego mau jawab aja. Kalau ditanyain kenapa sih kamu kok orang belum selesai ngomong, kamu kok sudah jawab? Bisa nggak jawab? Nah kan susah juga. Karakter saya, ya tapi itu ego namanya. Dan itu sudah salah di hadapan Allah Pak Ustadz. Lah kenapa nggak kamu dengerin dulu? Kan seperti itu kan, ngomong belum selesai. Kalau momennya kamu jawab, iya kalau benar, kalau salah. Nah kebanyakan salah apa benar? Kan bisa mikir sebenarnya. Oh, iya ya, saya kayaknya asal jawab ya. Berarti hanya keinginan pengen ngomong. Nah itu namanya ego. Itu ya kan. Kemudian kalau ada orang selalu diajak berkelahi dalam bicara, itu kan ego juga. Debat terus gitu. Debat, itu ego Pak Ustadz. Itu ego. Nah kalau mamanya egonya itu hobinya nyuruh dan merasa dia itu benar, merasa benar nih, nyuruh, merasa benar dan harus ngikutin dia. Ini orang tersebut insya Allah gula darahnya tinggi. Insya Allah itu sudah seperti itu. Langsung berhubungan dengan penyakit gitu. Insya Allah langsung berhubungan dengan penyakit. Khususnya berhubungan dengan orang tua. Oh itu cepat itu. Nggak nunggu umur 45 tahun itu. Kalau sudah sama orang tua, ngomongnya orang tua itu ngomongin apa, dia punya keinginan ini. Jadi selalu berdebat dengan orang tuanya. Itu nggak sampai umur 45, itu gulanya tinggi sudah itu. Nah itu berarti ada urusan dia dengan orang tuanya. Nah disitulah sebenarnya diceritakan bahwa ada akhlak yang tidak baik. Makanya dia diberi musibah, yaitu gulanya tinggi menurut menurut catatan dokter, catatan medis lah, bukan dokter ya, catatan medis. Nah itu dari dosa dia. Gimana? Ya dosa dia sama orang tuanya. Yang bagaimana? Dia punya ego yang dia munculkan kepada orang tuanya. Orang nggak akan tahu. Nah itu dosa. Jadi dikiranya akhlak tidak berhubungan dengan kesehatan. Insya Allah ada. Insya Allah ada. Karena apa? Banyak yang gula darahnya tinggi, yang dia tidak bisa disembuhkan dengan obat itu. Saya kasih nasihat, mau khususnya yang dengan pasangan, mau kemudian dia berubah, tidak memaksa kehendak dan itu gula darahnya turun normal. Kan benar sebenarnya. Banyak orang yang bilang diabetes itu juga karena keturunan. Apa bisa begitu Pak Ustadz? Iya, kan dia tidak lahir ceprot, nggak ada bapak ibu, kan nggak, pasti ada bapak ibu ya. Dibilang keturunan kan lebih gampang. Kan gitu aja. Kalau saya ya enggak, bisa aja bapak ibunya nggak kena gula, mbah-mbahnya nggak kena gula, terus dia turunan siapa? Karena karakter itu beda-beda. Bisa aja memang umpamanya dia kenapa ngeyelnya tinggi, nggak taunya bapaknya ngeyel tapi nggak tinggi. Dia gula darahnya belum muncul. Nah, dia sejak muda karena bapaknya itu mendapatkan ujian, yaitu salah satu anaknya dengan ngeyel yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala di salah satu anaknya, sehingga anak itu ngeyelnya tinggi, sehingga orang tuanya diajak debat. Seperti itu, sehingga gula darahnya tinggi sebelum umur 45. Insya Allah seperti itu. Nah itu salah satu tanda bahwa itu musibah bagi orang yang merasa dirinya itu benar. Itu seperti itu. Jadi jangan memaksa kehendak, itu ada ego. Kalau bagaimana tahu caranya ini ego itu boleh? Ya ini normal-normal aja. Kayak mamanya Cici, tolong ini ada ego. Tetapi kan biasa, ego yang biasa, ego yang tidak memaksa, biasa aja. Ego yang mendidik enggak, bukan gitu. Ya saling bantu kan sama, boleh kan gitu. Ci, beliin dong aku toge goreng. Ya Ci mikir, iya, berarti kan nggak memaksa. Tapi kalau ini Ustadz, aku nanti hari ini nganter istriku keliling Jakarta. Kalau jawabannya begitu kan saya tinggal bilang, oh ya, besok gimana?
boleh kalau besok. Nah kan enak sudah. Iya. Kan tidak ada ego, semuanya itu bisa dibicarakan dengan baik. komunikasi. Komunikasi yang baik. dengan baik itu tidak ego. Ustaz, kalau memaksakan kehendak kepada orang lain yang menyebabkan gula darah tinggi, itu baik dituruti, kalau dituruti kan memaksa sehingga orang terpaksa melaksanakan. Kalau tidak dituruti, dia akan marahnya ditahan istilahnya. Itu lebih berat mana tuh Ustaz? Semuanya harus belajar kalau itu. Jadi yang nyuruh juga harus belajar jangan. Kemudian yang nuruti harus belajar paham juga. Jadi kita harus belajar jangan memaksa kehendak kita kepada orang lain. Kalaupun kalau ada kehendak itu wujudnya yang umum-umum aja, itu bukan egois namanya, itu persoalan biasa aja. Kayak umpamanya, Pak, aku beli bakso, kan gitu, nggak pakai kedondong umpamanya. Atau Pak, aku beli bakso, baksonya hanya yang halus saja, yang urat enggak, pakai mie enggak, pakai ini enggak, hanya bulat itu sama kuah. Ini kan normal, si jual bakso juga normal. Masa jual baksonya makan kok aneh-aneh? Padahal kan bisa aja, itu kan umum ya. Nah seperti itu. Nah kalau umpamanya penjual baksonya makan kok aneh-aneh, umum aja bisa gini-gini. Nah ini orang itu masih umum, dia nggak salah di hadapan Allah insya Allah. Tetapi penjual baksonya ini kalau dia gerundel, dia gerutu tentang rezeki yang akan datang pada dia. Itu masuk ego juga Pak Ustaz itu? Ya egonya dia sebenarnya. Oh gitu ya. Jadi sama ego itu di mana tempat, karena dia merasa benar. Oh iya. Makanya ada nggak penjual bakso yang gulanya tinggi? Ya, ada, sama aja. Nggak cuma pejabat-pejabat, apa gubernur, bupati, wali kota atau menteri, ya ada. Jadi ego itu terjadi bisa juga karena menanggapi omongan bisa. Ya, sama. Nah itu kan yel-yelan. Padahal yang beli ini sebenarnya ya normal aja. Ya, karena hanya minta bakso halus sama kuah kan normal itu. Kecuali yang beli ngomong, wah kan saya minta gitu kok marah-marah. Wah itu sama-sama ego berarti Pak Ustaz ya. Kan gitu. Kadang-kadang ada yang gitu. Ada. Kadang-kadang saya gitu. Ya, yang ngomong sendiri yang begitu ya. Iya jujur. Nah itu harus belajar. Kalau kita tidak menginginkan gula darah tinggi, belajar. Belajar akhlak yang baik. Kan tidak memaksa itu kan akhlaknya Rasulullah. Ya tidak memaksa. Tidak memaksa orang untuk masuk Islam. Tapi Rasulullah berdakwah. Ya berdakwah aja biasa. Ngasih tahu. Nggak mau juga nggak apa-apa. Kan gitu. Ditentang juga Rasulullah juga sabar. Dan seperti itu harus kita contoh. Nah itu akhlak yang baik dari Rasulullah yang harus kita contoh. Makanya di bulan Ramadan ini salah satunya jangan belajar untuk tidak memaksa, biar nanti gula darahnya tidak tinggi. Kalau udah tinggi itu minum obat terus seperti itu. Mau minum obat terus capek kan gitu ya. Nanti kalau dihentikan tinggi. Kalau udah tinggi yang merusak organ yang lain, akhirnya ya wassalam kan gitu ya. Belajar kita. Jadi belajar benar. Nah, gimana caranya kalau sudah terlanjur kena gula? Ya itu tadi kan sudah. Kita harus belajar tidak memaksa. Pertama, taubat kepada Allah Ta'ala. Taubat, kemudian kedua, belajar berubah. Ilalladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Ilalladzina tabu, mereka yang telah taubat. Wa aslahu, mereka yang melakukan perbaikan. Wa bayanu, memberikan nasihat kebenaran dari Quran, dari hadis. Baru nanti Allah menjawab faulaika atubu alaihim, maka tobat mereka yang aku terima. Bertobatlah kemudian berubah. Nah insya Allah kalau memang serius berubah, ya insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan. Ringan kok. Penyembuhan secara Islami gimana? Ya begitu aja sebenarnya. Nggak ada yang aneh-aneh. Tapi kalau orang-orang Islamnya nggak sembuh-sembuh, ya kan dia sendiri yang memang bermasalah di situ. Jadi intinya belajar. Khususnya di bulan Ramadan ini adalah bulan berperang melawan hawa nafsu. Ya, insya Allah kita senantiasa belajar untuk istiqomah, menjadi orang baik di hadapan Allah. Kebaikan itu niatkan karena Allah dan istiqomah terus-menerus. Mudah-mudahan manfaat bagi teman-teman yang terkena gula darahnya tinggi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustaz penjelasannya.
Sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada, demikian kajian kami kali ini. Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.